وأكون للخير العميم مثالا. Bapak dan Ibu, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Saya ini punya kisah nyata. Ada seorang yang beliau ini bekerja di sebuah tempat yang cukup basah, dalam tanda petik. Dapat dunia itu gampang. Sampai akhirnya karena kebiasaan mengambil yang haram itu sudah kayak tradisi dan budaya di tempat dia bekerja. Sampai perasaan berdosa sudah hilang. Karena sudah jamak dan sesuatu yang sudah lumrah banget dikerjakan itu oleh mereka. Dia bisa setiap waktunya bisa membawa 1 juta, 2 juta di luar gaji pokoknya. Masya Allah. Gajinya pun sudah di atas 2 digit. Saking besarnya gaji yang dia peroleh. Itu pun masih lebih kecil dibandingkan uang yang dia bawa setiap hari untuk pulang. Sampai satu waktu beliau merasa semuanya itu jadi hambar. Dia sama istri hambar betul. Sampai akhirnya dia berhubungan atau melakukan hubungan suami istri pun sudah sangat hambar. Anaknya juga tidak pernah peduli kepada dirinya ketika dia jatuh sakit. Anaknya tetap aktivitas biasa, tidak merasa kehilangan. Karena yang selalu diminta oleh anaknya dan dinotis anaknya dari bapaknya itu apa? Ini sudah ditransfer belum, Pak? Pola ini terus dia dapatkan sampai akhirnya beliau berusia menjelang 50 tahun. Dia merasa ini ada yang tidak beres hidup saya. Lalu beliau akhirnya merenung, dan akhirnya beliau melakukan sebuah keputusan yang cukup besar untuk hidupnya beliau. Beliau berhenti dari pekerjaannya walaupun sebenarnya beliau belum masa pensiun, masih agak lama 5 tahun sampai 6 tahun baru pensiun. Lalu akhirnya dia mencoba untuk menyedekahkan sebagiannya, lalu mencoba untuk berpikir ulang tentang harta. Lalu akhirnya beliau bekerja kembali berdagang kecil-kecilan. Bukan karena butuh, tapi karena ingin mendapatkan keberkahan dari bisnisnya dan dagangannya. Lalu cerita itu kepada saya. Ustadz tahu nggak? Dibandingkan dulu, ketika saya masih bekerja, uang saya berlimpah. Saya ngerasa saya nggak hidup. Saya ngerasa diri saya itu kayak robot. Tapi ketika saya akhirnya bekerja sederhana, walaupun tidak semelimpah dulu, Ustadz, saya kembali mendapatkan apa yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Saya dan istri semakin dekat di masa-masa menjelang 50 tahun. Saya mendapati anak juga banyak ngobrol dan banyak berdiskusi lagi tentang saya yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Dan itu jauh lebih mahal daripada uang yang saya dapatkan dari tempat profesi saya yang dulu. Ya, memang betul itu. Makanya harta haram itu pasti minta tumbal. Harta syubhat itu pasti minta tumbal. Perilaku mencintai dunia itu pasti minta tumbal. Tumbalnya itu bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya kita mencintai mereka. Jadi yang pertama, kenapa perilaku ini diingatkan oleh Allah? Karena Islam itu berdiri kokoh untuk menghadapi kapitalisme. Islam ini dan sunnah itu berdiri kokoh untuk menghadapi materialisme dan kapitalisme yang luar biasa merusak sendi fitrah kehidupan manusia itu ya kapitalisme dan materialisme. Makanya caranya Allah mengingatkan itu indah. Dan Allah jelaskan perilakunya gitu loh. Sudah, urusan dunia itu bukan berarti kita tidak boleh ngitung-ngitung, silahkan. Tapi tetapi yang dikatakan oleh Allah pada firman ini adalah yang kebiasaannya menghitung, mengumpulkan, siangnya habis untuk melakukan, untuk mencari dunia, malamnya habis untuk dipakai istirahat. Malamnya kayak bangkai, siangnya itu kayak keledai yang terus mendatangi tempat-tempat untuk memberikan makanan mengenyangkan dirinya. Malamnya kelelahan, kekenyangan, tidur sepanjang malam. Tidak pernah butuh kepada Allah. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua,
Apa akibatnya, efeknya? Kalau manusia itu sudah punya kebiasaan yang semacam itu. Yang kedua, maka mereka akan terus, maka orang semacam itu, sebagaimana seseorang yang sedang merasakan bius, tidak sadar dengan apa yang terjadi, sampai kematian itu nanti menjemputnya. Akhirnya apa? Ya terus perilaku itu. Senang-senang gitu ya. Work hard, play hard. Sudah kerja keras, ya party-partinya juga keras. Party-partinya maksimal dong. Kan hard, kemudian play hard. Kamu sudah mengumpulkan kan susah nih. Ya senang-senang dong dengan semua yang sudah dikumpulkan ini. Lalu mereka tidak sadar bahwasanya perilaku yang semacam itu membentuk mereka hidup di sebuah balon besar, di mana balon itu merupakan di mana balon itu tuh kayak sebuah obat bius bagi mereka yang tidak mereka sadari. Mereka sedang menuju kepada satu hal yang diancamkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am 44. Allah menyampaikan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah nyampaikan, Allah itu kalau tidak suka sama manusia, ketika mereka melupakan Allah, salah satunya dengan terus bekerja, meninggalkan semua kewajiban yang lainnya, atau terus bermaksiat di balik setiap rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka setelah itu apa? Dikatakan oleh Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau manusia sudah lupa terhadap peringatanku, aku justru gampangkan dia nyari dunia. Aku gampangkan dia itu mendapatkan mata air dunia itu. Karena dunia itu kayak gula. Gula itu kan menipu kan? Makanya saya kemarin mendengar, gula itu lebih jahat dari MSG malah. Kenapa orang itu banyak tidak menyadari? Karena gula itu melenakan. Gula itu kan manis gitu. Maka Allah dalam surat Al-An'am itu menempatkan, kami bukakan semua kesenangan duniawi untuk mereka. Disebabkan mereka itu sudah lupa sama Allah. Jadi kadang-kadang kalau orang-orang dulu itu khawatir betul. Kayak Abdurrahman bin Auf. Beliau itu khawatir, jangan-jangan harta yang kita kumpulkan ini, jangan-jangan maksud dari Allah pada surat Al-An'am 44. Saking mereka begitu sensitif dalam iman mereka. Jadi, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa peringatan dari Allah, kami bukakan kesenangan duniawi untuk mereka. Kami bukakan terus kesenangan duniawi untuk mereka. Sampai mereka lupa dengan apa yang, sampai mereka bersenang-senang. Hatta idza farihu bima utu. Sampai mereka senang terus. Ditambah lagi, sampai mereka itu banyak banget ya. Nggak susah kayak dulu. Terus bersenang-senang dengan itu. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami cabut nyawa mereka tiba-tiba dan mereka kembali kepada Allah. Kaget itu. Jadi yang kedua, perilaku kamu mengumpulkan harta dan hitung-hitung terus itu. Sampai kamu melupakan banyak kewajibanmu kepada Allah. Yang kedua, kita khawatir akan menjadi objek pada firman Allah surat Al-An'am 44. Hidup dalam satu fana morgana untuk terus bersenang-senang karena terus gampangnya mendapatkan uang sampai akhirnya mati terhenyak kembali kepada Allah. Orang kalau sudah punya banyak harta, tidak punya iman, bingung membuang hartanya. Apa yang dilakukan? Judi ke sana kemari. Berzina dengan berbagai macam permintaan ekstrimnya dalam perzinahan itu. Terus saja. Untuk memuaskan syahwatnya. Uangnya gampang didapat. Judi kehilangan 1-2 juta dolar. Biasa. Datang lagi nanti. Terus kayak gitu. Sebagaimana gula. Kenikmatannya menggerogoti lambung, menggerogoti saluran darah, menggerogoti apapun. Itulah gula. Makanya kalau ingin menghancurkan satu generasi, kasih aja gula. Anak-anaknya kena sugar rush. Sampai sekarang kita menjumpai naudzubillah min dzalik anak-anak masih muda tapi sudah kena diabetes. Karena gula itu semacam itu mengkhawatirkan. Perumpamaan surat Al-An'am itu pas banget kalau dibawa kepada sebuah analogi gula.
Ya gula terus, akhirnya apa? Tambah haus terus. Dan akhirnya semuanya merusak. Dan itu yang kedua. Perilaku menghitung harta itu luar biasa. Kalau tidaklah menghitung harta itu, terus-terusan itu meninggalkan efek yang buruk, tidak mungkin Allah sampaikan pada ayat yang kedua di dalam surat Al-Humazah. Itu yang kedua. Yang ketiga dan ayat yang keempat, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikut. Jadi kita baru mempelajari dua. Apa sih akibat efeknya ketika kita selalu menghitung-hitung ayat-ayat Allah, selalu menghitung-hitung dunia dan selalu mengumpulkannya tidak pernah lelah. Allah akan menjadikan kita merasa kurang, Allah menjadikan kita dipecah-pecah segala urusan kehidupannya, dan tidaklah yang datang kepadanya kecuali dunia, tetapi dia tidak mendapatkan rezeki. Ini pertama. Yang kedua, orang yang terus mengumpulkan hartanya dan menjadikan harta, benda, posisi, jabatan itu tandingan bagi Allah, maka yang kedua, Allah akan jadikan bagi diri mereka, yaitu adalah Allah akan jadikan diri mereka sebagaimana mendapatkan gula yang terus-menerus tampaknya manis tetapi menggerogoti kesehatan dirinya. Lalu mereka akan terus mengumpulkan, lalu terus berpesta dengan sebuah slogan work hard, play hard itu yo Skodarullahnya yo pas dengan surat Al-An'am 44 itu. Yang kita khawatirkan bisa menimpa kepada siapapun. Dan akhirnya tidak ada kerugian kecuali adalah kembali kepada mereka yang terus mengumpulkan, yang kembalinya kepada siapa? Yang terus mengumpulkan sayapnya seekor lalat. Itulah dunia. Semoga Allah menjaga kita, Allah menjaga para dai, Allah menjaga orang-orang yang beriman dari fitnahnya dunia. Tidak ada kerusakan yang paling besar kecuali setiap kerusakan dimanapun itu disebabkan karena kerakusan manusia terhadap dunia. Anak membunuh, anak bermusuhan, wanita menjual dirinya. Semuanya itu kalau dibedah, semua yang terjadi dari kesalahan manusia itu selalu ada hubungannya dengan kata dunia. Alladzi jama'a mala wa addada. Semoga Allah menjadikan hati kita tidak menjadikan dunia menjadi obsesi terbesar kehidupan kita. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia menjadi puncak terbesar obsesi kehidupan kami. Dan janganlah Engkau menjadikan ilmu yang kami pelajari hanya untuk mendapatkan dunia.